Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau konsultasi tentang masalah kodam ya. Halo. Halo Mbak. Ya, Mas sore ini dengan Mas siapa ini tadi lupa saya. Ya, Maestro aja Mbak. Maestro tinggalnya di mana ini? Iya. Mbak, di Medan Mbak, Sumatera Utara. Oh, Medan, Sumatera Utara. Gitu. Ya. Iya. Terus yang mau dikonsultasikan yang gimana ini? Ini Mbak. Dulu saya kecil bisa lihat itu Mbak, hal yang nggak bisa dilihat orang lah Mbak. Terus saya bisa ngobati orang itu Mbak. Ada abang kan punya bapak. Abangnya bapak itu bilang ya paling itu hanya sekedar aja gitu. Akhirnya ada orang yang bilang lagi Mbak, Ya. itu ada kodam leluhur Mbak, tapi dibilangnya masih bermeditasi gitu Mbak, bilangnya masih bersemedi, belum tahu lah gitu Mbak, bilangnya. Itu mama yang ngasih tahu Mbak. Mama juga punya kodam leluhur sama bapak punya Mbak di belakang gitu Mbak. Ya. Nah, ini Mas Maestro itu yang diinginkan yang gimana, yang dikonsultasikan intinya? Kalau boleh Mbak, bisa nggak Mbak aktifkan Mbak untuk kebaikan Mbak? Ya itu gini Mas, itu kalau jarak jauh itu kan kita untuk mengaktifkan kodam itu kan entah itu kodam yang dari isian ataupun kodam yang dari leluhur, itu kan kita ada proses prosedur. Jadi dalam arti kita kan ada proses prosedurnya itu air doa. Jadi air doa itu yang kita gunakan, air doa itu ini air doa ini kan tidak membedakan suku, ras, bangsa ataupun negara itu. Jadi dalam arti itu untuk menetralisir ataupun mengaktifkan kodam ataupun menyelaraskan kodam ataupun bahkan memunculkan kodam, itu air ini tidak membedakan suku, ras, bangsa ataupun negara gitu. Itu seperti itu. Jadi kita ada proses prosedurnya seperti itu Mas. Soalnya apa? Kalau untuk mengeluarkan goib atau mengaktifkan kodam ataupun memunculkan kodam itu kan urusannya dengan goib ya. Nah, itu nanti kalau goib itu keluar, itu nanti kalau dia itu marah, itu yang nanggung siapa? Soalnya kan goib tersebut itu kan ibaratnya kan seperti kita Mas, punya keinginan, punya pikiran juga itu loh. Jadi dalam arti seumpama kayak kita saja itu ditaruh di rumah, suruh nempati rumah, tetapi tahu-tahu ada orang yang mengusir ataupun suruh keluar. Nah itu kan kita itu kan marah, mencari siapa yang mengeluarkan. Nah itu kan kita kan hal untuk seperti itu kan ada proses prosedurnya itu. Jadi dalam arti kita ada media air doa itu satu, itu untuk proses prosedurnya seperti itu. Jadi dalam arti kita sama-sama ada rasa tanggung jawab gitu loh. Itu terus itu jadi dalam arti juga tidak merugikan dan dirugikan gitu loh. Itu kan seperti itu. Jadi kita kan ada media itu, media air doa. Itu media air doa itu kan tidak membedakan suku, ras, bangsa ataupun negara. Gitu loh. Itu jadi kan itu, jadi ya itu air doa yang kita pakai itu kan tidak membedakan suku, bangsa, agama, ras ataupun negara gitu loh. Jadi dalam arti kita semua itu sama gitu loh. Jadi dalam arti untuk memunculkan kodam atau mengaktifkan kodam ataupun netralisir itu kan kita kalau jarak jauh kita dengan media air tersebut. Jadi dalam arti itu kan soalnya kan urusannya non medis itu. Jadi dalam arti non medis itu kan lebih parah daripada medis. Soalnya kan kalau non medis itu kan nggak kelihatan gitu loh. Itu loh. Itu nanti kalau kayak kodam sampean yang keluar itu nanti kan kalau marah itu kan yang nanggung siapa gitu loh. Jadi dalam arti kan kita itu tidak saling merugikan dan dirugikan, dan
intinya itu kan kita sama-sama ada rasa tanggung jawab. Coba kecuali kalau sampean ke rumah itu tanpa mahar, tanpa biaya itu loh. Itu seperti itu. Kita juga sering ngecek daerah Medan, netralisir daerah Medan itu sering itu. Nah, itu yang mau dikonsultasikan apalagi nih Mas Mestro itu? Ya, sebenarnya yang itu aja Mbak. Apa? Itu Mbak. Ini Mas Mestro telepon sama saya kepala goyang-goyang itu enggak? Kayak diayun-ayun itu enggak? Enggak Mbak. Enggak. Terus kepala agak berat enggak itu? Kayak goyang-goyang itu loh. Iya Mbak, agak dikit Mbak. Kayak orang mabuk atau minum alkohol itu. Iya Mbak, agak berat dikit Mbak. Kayak orang minum alkohol atau orang mabuk itu ya. Iya Mbak. Terus perut mual enggak itu? Kalau perut enggak mual Mbak. Iya, cuma kepala goyang-goyang itu ya. Iya Mbak. Ya itu berarti kalau sampai ada yang gaibnya di dalam itu mungkin ya dari pendatang ataupun mungkin dari nasab leluhur seperti itu. Tapi ya agak belajar juga dikit Mbak dari Google gitu Mbak. Banyak bermeditasi gitu, banyak bermeditasi, bukan amalan saya Mbak gitu. Sampean belajarnya dari Google? Iya bermeditasi Mbak. Iya, maksud saya sampean ngambil keilmuan itu dari media sosial, dari Google itu. Iya Mbak. Ya banyak berdoa lah pokoknya gitu Mbak. Ya. Itu saya selama 2 minggu ini jarang tidur juga Mbak. Ya itu gini Mas. Jadi dalam arti Mas Mestro belajar dari ilmu Google. Nah itu nanti endingnya satu akan bisa membuat energi negatif, terus menjadi kecemasan, sulit tidur. Kalau mau tidur aja pikiran halusinasi kemana-mana. Terus itu nanti endingnya itu sering marah-marah tanpa sebab. Terus itu endingnya juga nanti akan menjadi penghalang, penghambat perjodohan, sulit mencari pasangan hidup. Itu soalnya apa? Dalam arti keilmuan itu ya Mas ya, itu kan kita orang Jawa itu kan ada itu aturannya juga. Mungkin tidak orang Jawa saja, mungkin di seantero jagat raya ini ya, itu kan ada aturan juga. Untuk belajar suatu keilmuan itu kan harus ada yang membimbing secara langsung. Jadi dalam arti kalau sampean mengambil ilmu-ilmu yang di internet itu, ilmu Google itu, ya itu kan ibaratnya sampean itu laku ngelmu tanpa guru. Jadi belajar keilmuan tanpa ada yang membimbing secara langsung. Nah itu yang membimbing kemungkinan itu makhluk yang lain gitu loh. Jadi itu nanti kalau orang Jawa itu biasanya kalau belajar ngelmu tanpa guru itu akan membuat olah pikir gitu loh. Gitu loh. Kadang saya nonton YouTube Mbak juga Mbak. Ada yang dari Taiwan gitu, yang hari itu Mbak. Itu kan seperti itu. Jadi dalam arti gini Mas, itu kan kalau dari dalam suatu keilmuan itu kan kalau di Google atau di YouTube ataupun itu tidak dijabar sepenuhnya. Jadi dalam arti nanti kalau dijabar sepenuhnya itu nanti kalau dibikin coba-coba sama orang tersebut itu atau orang yang mempelajari itu malah kacau, malah itu gawat itu. Jadi dalam arti gini loh Mas Mestro, dalam arti ilmu-ilmu yang ada di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja. Jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Jadi kayak Mas Mestro itu belajar keilmuan dari internet, dari Google, dari YouTube, itu berarti sampai itu istilahnya itu laku ngelmu tanpa guru.
itu endingnya itu kan akan membuat itu kacau pikiran, owah pikiran. Nah itu kan Iya, seperti Bang. itu. Setiap kali saya tutup mata kayak banyak kali yang saya lihat ada perempuan lah yang pecah lah kepalanya apa. Lah itu kan sampai udah seperti itu kan udah masuk halusinasi. Dalam arti sampean itu intinya belajar keilmuan tidak ada yang membimbing secara langsung. Nah itu yang membimbing itu makhluk yang lain gitu loh. Itu juga nanti akan bisa membuat energi negatif di dalam tubuh sampean juga. Itu nanti itu akan itu menjadi penghalang penghambat perjodohan juga. Jadi dalam arti seumpama wanita itu ingin kelihatan suka, kelihatan mau, sampean ingin mendekati, dia itu wanita tersebut itu lari nggak mau. Soalnya apa? Melihat di dalam tubuh sampean ataupun di kanan kiri atau tubuh belakang sampean itu ada sosok yang menakutkan atau gimana, atau wajah sampean itu menyeramkan atau apa, itu seperti itu. Ini kepala sampean pusingnya semakin tambah nggak, Mas? Iya Mbak, pusing kali Mbak. Kayak goyang-goyang itu ya, kayak orang mabuk itu ya. Iya Mbak, kayak gemetar kepala Mbak. Ya itu berarti di dalam tubuh sampean itu udah ada energinya negatif itu seperti itu. Gitu loh. Itu wong selama sampean itu mempelajari suatu keilmuan yang didapat di internet itu, sampean itu kecemasan, mau tidur itu sulit, pikiran kemana-mana, halusinasi atau terus itu juga sampai jauh dari ibadah. Itu kalau sholat itu sering lupa rakaat juga gitu loh. Itu Kalau doa yang tiap hari itu Mbak, pakai yang saya baca itu ya doa aja Mbak, doa untuk ya katanya kalau banyak berdoa rajin ibadah lebih mendekatkan itu. Ya kadang kan semua kodam kan ya menurut apa kan keagamaannya yang ke situ mengajari ke kita ke agama lebih dekat lagi pada yang maha kuasa gitu Mbak. lah ya. Jadi ya Itu kan gini Mas, saya Mas Mestro, itu kan ilmunya seperti itu, tetapi kan syariatnya itu kan lain Mas. Jadi dalam arti apa, intinya itu kan belajar keilmuan itu kan harus ada yang membimbing secara langsung. Satu itu ya jelas pakemnya. Jadi dalam arti sekarang kayak kita aja dulu waktu SD aja itu kita itu bisa menulis, bisa membaca, bisa menulis kata-kata, bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat. Itu kan kita membutuhkan waktu 5 tahun 6 tahun. Nah itu makanya kalau sampean belajar keilmuan itu seperti yang didapat di internet itu nanti endingnya itu kacau semua, itu kehidupan sampean kacau. Itu yang sudah saya sering menghadapi atau menangani kasus orang-orang yang korban ilmu internet itu tidak hanya 1 kali 2 kali, kehidupannya kacau terus kan, intinya itu kayak tidak normal lah itulah kehidupannya itu loh kan seperti itu. Ini di punggung sampean tuh kadang apa sekarang ini kayak ada yang berjalan-jalan itu ya. Iya Mas, sama leher juga Mas, agak sakit ya. Ya itu berarti ini kalau interaksi mesti keluar itu kodamnya. Tapi kita kan baru interaksi itu, baru konsultasi itu. Ya itu kalau kita untuk mengecek itu semua kan kita tidak membedakan suku, ras, agama, bangsa dan negara itu dengan air doa yang dari kita yang seperti ini itu air sholawat. Jadi air itu tidak membedakan semuanya itu, dalam arti semuanya sama gitu. Itu untuk netralisir, untuk cek kodam ataupun mengaktifkan kodam gitu. Halo. Ya halo Mbak. Itu ini terus ada yang ditanyakan lagi. Ini soalnya kan sepertinya kodam sampean mau keluar ini. Iya Mbak. Ya itu kalau nggak ada ya untuk sementara gitu dulu ya, atau gimana ini? Iya Mbak. Itu. Makasih banyak Mbak.
Halo. Halo, Mbak. Kayak halo. Halo, Mbak. Mau keluar ya kodam sampean ya? Nggak tahu, Mbak. Ya. Bentar, Mbak. Ya ini kodam sampean mau keluar nih. Ya keluar. Keluar. Ya keluar. Assalamualaikum. 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 Halo, Mbak. Bisa saya anterin, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Keluarkanlah keluarkanlah kodam-kodam yang ada dalam tubuh Mas Mistro. Kodam-kodam yang dari pendatang, kodam-kodam yang dari nasab leluhur, keluarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Halo, Mbak. Masih saya ini, Mbak. Masih bisa saya tahan, Mbak. Coba itu apa, HP nggak usah dipegang, ya. Coba tak ceknya sekalian saja. HP nggak usah dipegang, ditidurin gini, Mas. Assalamualaikum. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Agak mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini dengan siapa saya komunikasi? Masih dengan saya, Mbak. Coba diloskan itu kodamnya itu biar tak kuat, biar interaksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Keluarkanlah kodam-kodam yang ada dalam tubuh Mas. Keluarkanlah ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma la ilaha illallah. Keluar. Saya perintahkan gaib-gaib, kodam-kodam yang dari pendatang, kodam-kodam yang dari isian, keluar. Keluar. Assalamualaikum. Saya komunikasi dengan ini Mas, dengan siapa ini? Halo. Assalamualaikum ya gaib. Ini dengan siapa? Masih dengan saya, Mbak. Itu kodam sampai mau keluar itu Mas, sampai ininya menahan terus itu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Mbak. Itu yang dirasakan apa? Halo, Mbak. Ada yang mau keluar itu ya? Iya, Mbak. Itu berarti kodam sampean belum selaras ini Mas. Ini entah ini kodam yang dari pendatang ataupun yang dari leluhur, kita nggak tahu. Soalnya kan belum keluar gitu loh, belum interaksi gitu loh. Iya, Mbak. Tapi tangan saya bergerak terus, Mbak. Ya itu Sendiri, Mbak. Jadi diikuti terus. Keluarkanlah gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mas Mistro. Ayo, itu ikutin terus silat gaibnya. Ikutin terus silat gaibnya. Ikutin terus. Allahumma sholli ala sayyidina.
Oh, terus ikutin terus. Terus silat gaibnya ikutin terus. Keluarkanlah gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mas Mestro. Keluarkanlah ilmu-ilmu. Keluarkanlah kodam-kodam yang dari pendatang, kodam-kodam yang dari nasab leluhur. Keluarkanlah ya Allah. Ayo keluar. Silat-silat gaib keluar. Ayo keluar. Silat gaib keluar. Silat gaib keluar. Silat gaib keluar. Ayo keluar. Ayo keluar.